Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya, baik antara gen dan lintas gen untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup. Pada awalnya, rekayasa genetika hanya dilakukan pada tanaman untuk memecahkan kekurangan pangan penduduk dunia. Dan dalam pengembangannya, rekayasa genetika tidak hanya berlaku untuk tanaman dan hewan yang serupa, tetapi telah berevolusi pada manusia dan lintas jenis. Kemudian, Suwanto menjelaskan secara detail bahwa rekayasa genetika merupakan suatu teknik alternatif untuk melakukan modifikasi bahan genetik pada makhluk hidup. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi perubahan komposisi asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA makhluk hidup penerima. Hal ini berarti bahwa gen yang disisipkan pada makhluk hidup penerima dapat berasal dari makhluk hidup lain. Saat ini, penyebaran dan penggunaan produk rekayasa genetika telah mengundang kontroversi masyarakat. Oleh sebab itu, maka kita akan membahas mengenai kontroversi genetika pada masyarakat. Kemudian, cloning gen atau cloning molekuler merupakan istilah yang meliputi sejumlah teknik atau metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, meniru, memodifikasi, dan mentransfer materi genetik dari sel, jaringan atau makhluk hidup lengkap dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Teknologi yang paling banyak digunakan adalah rekombinasi DNA, suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu. Teknik ini melibatkan kemampuan untuk mengisolasi, memotong, dan memindahkan potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen yang menjadi target. Menurut Suwanto, GMO adalah makhluk hidup hasil modifikasi bahan genetik melalui teknologi DNA. Sedangkan yang melalui persilangan, mutasi kimia atau fisika tidak dikategorikan sebagai GMO. Kontroversi produk GMO. Pelepasan GMO ke lingkungan telah menjadi kontroversial di seluruh dunia. Kontroversi tersebut terkait dengan kemungkinan resiko terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, lingkungan, agama, budaya, etika, psikologi, dan lain-lain. Yang pertama, kontroversi GMO di bidang pertanian dan lingkungan. Pada dasarnya tidak selamanya pemindahan gen dapat dilakukan dengan merekayasa gen-gen tertentu pada makhluk hidup tertentu melalui teknik DNA rekombinan untuk memproduksi berbagai zat yang diinginkan. Materi genetik baru mungkin tidak berhasil dipindahkan ke sel target atau mungkin dipindahkan ke sebuah tempat yang salah pada rantai DNA dari makhluk hidup sasaran. Atau gen baru mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan gen dekatnya yang biasanya tidak aktif, atau mungkin mengubah atau menekan fungsi gen yang berbeda. Fenomena ini dapat menyebabkan mutasi tak terduga sehingga membuat tanaman yang dihasilkan beracun, subur, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu kontroversi GMO di bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan, tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah, tersedianya sumber energi terbaru, proses industri yang lebih murah, dan berkurangnya polusi. Produksi obat GMO seperti insulin, antibodi, anti alergi, anti kanker, dan masih banyak lagi obat-obatan lainnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian kemampuan untuk mengekspresikan gen asing menggunakan teknologi rekayasa genetika telah membuka opsi untuk memproduksi sejumlah besar produk makanan dari obat-obatan atau farmasi komersial penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meskipun banyak kekhawatiran tentang dampak negatif yang muncul. Yang terakhir yaitu kontroversi GMO di bidang agama, budaya, dan etika. Produk GMO, khususnya pangan, memiliki beberapa manfaat bagi manusia, namun masih saja menimbulkan berbagai kontroversi termasuk kontroversi agama.
budaya, etika, sosial, hukum, dan psikologi. Produk pangan GMO memang menjanjikan efisiensi yang lebih baik daripada produk konvensional, karena kebijakan produk GMO di seluruh dunia harus mengakomodir dampak terhadap banyak hal termasuk diantaranya kesehatan, lingkungan, serta aspek normatif dari sisi adat atau budaya, etika, dan agama. Persoalan agama, budaya, dan etika merupakan masalah yang sangat sensitif khususnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki budaya Timur.